Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, we'll continue to our progress ya. Kita masih tetap ngerjain di bagian body.dart. Kita terakhir itu handle untuk onboarding ya. Tadi kita sudah sama-sama menampilkan logo ya di masing-masing halamannya. Sudah ada juga yang bisa di swipe, tapi ada juga yang belum. Nah, kita lihat kira-kira apa yang menyebabkan terdapat beberapa yang belum bisa di swipe ya. Ini mesti kill dulu. Oke, wait a second. Oke, body ya. Kita lihat tadi kita sudah bisa menampilkan teks dan juga image ya. Silakan di running ulang. Tadi teksnya warna apa? Warna kuning ya. Tapi untuk logonya udah bisa karena memang kita cuma narik doang dari aset, ya enggak? Oke, kita lihat dulu di body ya. Tadi kita menampilkan menggunakan page view builder. Page view builder itu apa tadi dari segi definisi? Untuk menampilkan objek ya, secara bisa di swipe ya. Swipeable gitu ya, page view builder. Nah, di sini kita pakai controller untuk memanggil page controller. Kemudian kita juga manggil yang namanya on page change karena di sini kita menggunakan stateful, ada perubahan state di sana, ada widget yang berubah gitu ya. Kemudian di sini item count kita mengambilnya dari list onboarding data ya, .lang. Kenapa .lang? Ya karena kita mau mengakses semuanya data yang ada di list gitu ya. Kemudian item builder untuk merepresentasikan widget apa aja yang untuk nge-build atau membangun satu layarnya gitu kan. Di sini kita ngambil dari onboarding content gitu ya. Bayangin di onboarding content kita udah menuliskan kode sebanyak 38. Kalau misalkan kita gabungkan lagi di boarding content kepada body.dart itu akan banyak banget ya, ya enggak? That's why ini adalah salah satu konsep clean arsitektur ya. Kemudian di sini of course di onboarding.content kan kita udah bikin parameter ya yang namanya text dan image. Langsung aja kita bisa manggil dari data yang sudah kita buat, kita isi di boarding model ya. Onboarding model itu kan untuk placeholdernya atau blueprint. Kemudian isinya kita langsung isikan di dalam list ya. List di sini onboarding data kita sudah mengisikan image-nya dari mana, kemudian teksnya apa. Kita bikin 3 karena kita ada 3 halaman. Oke, kemudian selanjutnya di sini setelah list ya, setelah page view builder, kalian lihat itu kan kita jarak antara logo dan juga teksnya itu menggunakan apa kemarin? Spacer itu makanya dia jauh jaraknya ya nggak, dari atas sini ke bawah sini ya nggak, karena tengah-tengahnya spacer. Kenapa dia bisa jauh banget miss? Karena spacer itu akan membawa masing-masing widget itu memenuhi layar gitu ya. Jadi kalau misalkan di sana nggak ada widget ya dia bakal ngasih space di sana. Beda dengan size box. Kalau size box kita ngasih penjarakannya itu sesuai nilai yang kita masukkan gitu ya. Oke, setelah expanded di sini kita lanjut ya. Setelah expanded kita ingin menambahkan row ya. Di sini setelah oke, ini OALA-nya juga belum masuk ya. Kalian OALA-nya udah masuk belum? Oke. Coba kita lihat dulu. Harusnya OALA-nya udah sih. Coba kita lihat di onboarding sini. Kita ngedefine OALA itu di mana, teman-teman? OALA text di boarding konten. Ini onboarding konten kan harusnya udah masuk nggak sih? Kan udah kita panggil ya nggak? Boarding konten ada teks, ada image. Di sini kita ngambil kemudian ada OALA. Nah di sini OALA-nya nih yang nggak ada, ya nggak? Tapi teksnya muncul, ya nggak? Nah coba kita tambahin dulu deh ya di body dulu deh, di body.
Siapa tahu dia itu ngumpet ketika kita menambahkan satu objek lagi di bawahnya. Ya, di sini setelah teks ini ada apa ini? Slider atau dots indikator namanya ya. Jadi setelah expanded di sini kita tambahkan yang namanya row. Nah, kita panggil row. Kemudian row ini agar dia memenuhi layar yang memenuhi space yang ada, kita menggunakan expanded. Jadi kita comment titik, control titik, kita work with widget, kita bungkus menggunakan expanded. Nah, ini kita bawa ke bawah aja. Kemudian ini juga. Nah, ini ya. Oke, row ini akan kita isikan, teman-teman. Kayak gini. Pertama kita alignmentnya juga alignmentnya dulu ya. Elemennya dulu. Jauh banget ya. Jugu nggak tuh? Apa coba? Maina kita center. Oke, kemudian di sini children, di sini kayak gini. Children kan harusnya dia ini ya teman-teman, kalau di row kan dia list kayak gini kan, iya nggak? Tapi kita nggak. Lihat Mistia bakal bikin kayak gimana ya. Mistia bakal bikin kayak gini. List.generate. Kalau kita panggil class list ya, dia punya banyak banget metode. Ada empty, fill, from, generate, of, unmodifiable, body, tile, dan lain-lain. Kita di sini list.generate, kita panggil generate. Dia minta dua parameter atau argumen yang wajib. Pertama length, kedua generator. List.generate, kalau kita secara fungsi itu apa ya? Apa itu? Mesti tulis ya. Nah, list.generate dalam Flutter. Nah, dalam Flutter, list generate adalah konstruktor yang digunakan untuk membuat sebuah list baru dengan ukuran tertentu yang sudah diketahui sebelumnya, di mana setiap elemen di dalam daftar tersebut dihasilkan secara dinamis dengan memanggil sebuah fungsi generator yang akan dieksekusi untuk setiap indeks. Ini sangat berguna untuk membuat daftar item yang berulang atau memiliki pola tertentu dan merupakan pilihan yang baik untuk daftar statis berukuran kecil. Cocok nggak kalau kita pakai ini buat dots indikator kita? Kenapa? Karena kita bikin list nih, titik 3 ya nggak? Tapi dia itu polanya bisa beda bisa sama. Kenapa? Pas dia dipilih nih ya teman-teman, kelihat di Figma. Perhatiin di layar pertama nih, kan dia kepilih kan. Kira-kira bentuknya beda, apa yang beda? Lebih panjang. Oke. Terus yang halaman kedua sama kan? Kan halaman kedua aktif, yang lebih panjang itu yang tengah-tengah. Kemudian yang halaman terakhir juga sama. Berarti dia itu sebenarnya polanya sama, cuma bisa berubah ya nggak? Nah, di sini kita pakai list generate. Nah, kayak gini. Kita hapus dulu nih, kita bawa ke bawah ya. Di sini kita manggil dari yang namanya dots indikator ya. Jadi kita bikin buat method extraction atau widget extraction ya. Gini, harusnya kan gini, dots indikator gitu kan. Tapi Flutter nggak ada gitu kan. Jadi di sini kita definisikan secara manual gitu kan. Mistia punya cara gampang untuk melakukan widget extraction. Kemarin teman-teman udah pernah kan bikin method extraction ya nggak? Tapi caranya manual. Caranya gini, Command Shift P. Sorry, Miss. Yes. Alright. Why not this morning? Usually you this morning. Because you're too busy this morning. Alright. Is motion to take coach? Yeah, sure. Yeah, just make it class conducive first ya. This is called what? In fact. Oh iya.
Anytime. On. Yeah. Don't see? I see. Don't see Tanzani? Oh, pelangi? Ada nggak? Izinnya bawa dulu sebentar. Oke, siap. Siap. Siapa gila? Pel, parah banget. Pura-pura bahagia. Alright, this one. What? Kita ada cawe. Thank you ya guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kilah pelangi? Only if you stress loading, just say plus. Yeah, anytime. Don't forget about your bye. Oke, lihat. Dalam Flutter, Animated Container adalah widget yang menganimasikan perubahan properti kontainer seperti tinggi, lebar, warna, padding, dan border secara otomatis dan halus dari nilai lama ke nilai baru dalam periode waktu tertentu. Ini menggunakan konsep animasi implisit, di mana Anda hanya perlu menentukan nilai properti baru, dan widget akan menangani animasi transisi dengan sendirinya, menyederhanakan pembuatan animasi yang menarik dan responsif terhadap interaksi pengguna. Kita mau bikin si dots indikator itu menggunakan animated container, teman-teman. Look what I made. Ya. Jadi kita di dalam list generate ini ya membuat satu kelas dulu ya. Kita panggil animated container. Nah, kayak gini ya. Dia minta duration, nanti dulu. Kalian kemarin kalau melakukan widget extraction kan kita di luar sini terus kita bikin widget baru ya nggak? Misalkan gini, widget gitu misalkan widget terus namanya misalkan sample terus kayak gini ini widget extraction bikin manual kan ya. Caranya sebenarnya ada teman-teman dan itu udah sering kita lihat. Bisa jadi caranya kayak gini. Ini kan widget yang mau kita ekstrak ya nggak? Giniin comment titik control titik extract method. Dia diminta ngisi nama metodenya underscore, kemudian namanya silakan namakan dots indikator. Nah, enter, dia akan langsung kayak gini, teman-teman. Tuh. Comment titik. Extra method. Kayak gini kan tadi kan? Iya. Control titik comment titik extract method. Kemudian kita disuruh ngisi nama metode udah. Dihapus namanya underscore dots indikator. Kayak gini dah. Dos. Oh iya. Dah. Dah. Dah belum? Enter. Jadinya begini. Dia akan terbuat otomatis kayak gini. Sudah? Sudah? Ini kan bentuknya apa coba? Inline function, ya nggak? Menggunakan arrow. Nah, kita sebenarnya nggak mau buat kayak gini. Kita mau buatnya yang kayak biasa gitu. Ya udah, kita ini convert menjadi sebuah kayak gini, dihapus, kemudian kurung awal biasa. Nah, udah kayak gini aja. Udah. Itu yang kuningnya dihapus, Miss. Yang dihapus yang ini. Yang ditempelnya dihapus ya, Miss? Hah? Kok beda? Yang dihapus dari sini nih, dari arrow function sampai kurung awal bawah. Udah? Itu kan Ini ada tulisannya, Miss. Enggak. Nested body. Oh iya bener. Aku ada tulisan. Oh ya udah. Ya. Berarti di sini. Dari sini berarti. Ya. Dari semikolon sampai sini. Ya. Dihapus, kemudian kayak gini. Nah, udah.
Gini kan tadinya kayak gini nih. Iya, iya. Udah belum? Malah misi yang ketinggalan. Sak metode. Dot. Aduh. Indikator. Dah. Tambahin aja di sini. Nah, di sini hapus ya dari arrow function sampai semikolon. Ya. Dah. Tambahin kurung awal biar dia jadi function bukan yang inline. Nah, udah. Dia merah. Kenapa? Minta apa? Baca errornya. Minta apa dia? Minta apa? Minta return. Sebelum itu kita bikin yang namanya keyword dulu. Biar dia required atau mandatory, kita tambahin kurung awal. Kemudian tambahin required di sini. Tipe datanya integer, kemudian namanya index. Dah. Kemudian di sini tadi dia minta return, kita tambahin return. Dia akan nge-return kelas animated container lagi. Karena kita mau bikin animated container seperti ini, sama dia minta duration. Kita enter kayak gini sudah. Kemudian kita tambahin margin di sini, margin ambil yang add insets only right. Add insets only right. Nilainya adalah 10. Ya. Sudah? Sudah? Udah? Decoration. Kita tambah decoration di sini, kita panggil body. Box decoration ya. Udah? Oke. Yang pertama-tama kita dekor ya. Yang pertama-tama kita dekor adalah boranya. Border radius kita di sini circular 5. Circular 5. Udah? Kemudian dekorasi kedua yang mau kita masukkan adalah color, tapi Command S dulu. Masih error ya. Kita tambahin nah gini. Kemudian ini kenapa dia error? Oke, durationnya belum kita tambahkan. Oke. Habis border radius sudah? Color. Color, kalau Mistia bikin kemarin masih ingat ternary operator? Masih ingat? Nah, kalau Mistia bikin kayak gini gimana? Biasanya kan colors kita gini ya. Colors mana nih? Colors kemudian ember, misalkan ember action nih. Biasanya kayak gini kan kalau ngasih warna. Mistia mau tambahin ternary operator biar, nah kira-kira di sini kalau pakai ternary operator ada perkondisian nggak di sini? Apa? Kondisi apa? Apa? Beda warna. Apa yang menyebabkan dia beda warna? Aktif nggak aktif? Berarti di sana kita bikin kondisi kalau aktif warnanya apa, kalau nggak aktif warnanya apa, gitu nggak? Sip. Pakai ternary operator, ya. Di sini pakai kayak gini. Current page, kita kan udah bikin current page ya. Current page tadi kalau kita control titik command klik, dia pergi kemana? Current page? Ke sini. Ya, yang nilainya 0 kan. Ini mendefinisikan indeks ya nggak? Indeks mendefinisikan halaman mana ya nggak? Indeks 0 halaman yang pertama, indeks 1 halaman kedua dan seterusnya. Di sini current page kalau misalkan dia sama kayak indeks ya, artinya dia sama nih current page sama kayak indeks yang dipanggil. Di sini indeks teman-teman, kita nggak manggil angka apapun karena dia adalah manggil dari sini ya tidak? Nah, jadi ini otomatis teman-teman sama. Dia indeks itu selalu diawali dari 0, 1, 2. Dia ngikutin kalau user swipe ke kanan berarti kan indeks berapa yang aktif? 1. Kan defaultnya 0 ya nggak? Dia default 0 tuh nggak mungkin dia di swipe dari mana-mana. Dari -1 kan nggak mungkin ya nggak? Jadi ketika user buka aplikasi itu kita sudah berada di indeks 0. Kemudian kalau kita swipe kanan itu berada di indeks 1. Swipe kanan sekali lagi indeks 2 gitu ya. Jadi ini tuh maksudnya kalau misalkan indeks itu sama dengan halaman yang aktif gitu loh maksudnya ini ya. Oke. Kalau misalkan indeks berada di halaman yang aktif, dia akan memunculkan warna apa? Biru. Berarti kita true atau false? True. Kalau aktif gitu ya. Kalau aktif true-nya adalah
nilainya kita panggil primary color. Kalau false warnanya apa? Kayak abu-abu gitu ya. Secondary color. Udah, gampang banget if else pakai ternary. Dibacanya pun enak. Nah, udah. Coloring udah. Di luar bode, karena dia masih merah, kita tambahin width dulu. Width ya di sini. Nah, width kan biasanya kita langsung masukin angka ya enggak? Misalkan width-nya 100 gitu. Tapi teman-teman, kira-kira di sini ada perbedaan lain nggak terkait width-nya? Ada apa? Kondisi apa tuh? Kalau true apa? Dia panjang. Dia panjang. Panjang. Berarti kalau misalkan si halaman tersebut aktif, si DOS indikator akan panjang dan warna biru, ya nggak? Berarti kita ada perkondisian lagi nggak di situ? Kalau misalkan dia halamannya aktif, lebarnya berapa? Kalau nggak aktif, berapa? Gitu kan ya? Kita bikin ternary operator lagi di sini. Caranya gini, curep buat current page ya. Kemudian kalau misalkan current page sama dengan index, artinya itu adalah halaman yang aktif gitu kan? Index. Kalau true, apakah dia lebarnya lebih lebar daripada yang lain? Kita bikin aja dia kalau true itu lebarnya 20, kalau false lebarnya 7. Dah? Sip. Tungguin. Ya. Dah? Sip. Enter, kita tambahin height di sini. Height-nya mah sama ya nggak? Dia mah sejajar. Jadi height-nya sama, kita set aja sebagai 5. Kemudian yang terakhir yang dia minta adalah duration. Kita udah ngeset durasi, teman-teman, di konstan. Ya kan? Berarti variabel apa yang kita panggil? Animation duration. Nah, dia nggak error. Error ada satu nih. Yang mana nih error? Oh, oke. Kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa tuh error? Ada yang tahu gak? Karena kita punya parameter ya nggak? Nah, siap. Di sini kita tambahin index. Dah, kita nggak usah pusing-pusing sama yang namanya indeks ya teman-teman ya. Karena indeks itu mendefinisikan Ini nggak mau hilang nih dia. Nah, gini aja, udah. Kenapa dia error? Orang dia mah nggak bisa langsung dipanggil. Caranya gini teman-teman, silakan di cut. Nanti kita akan masukin ke dalam sebuah function. Cut dulu. Dah. Di dalam sini kita panggil onboarding.length. Kenapa? Kira-kira kenapa onboarding.length dipanggil lagi? Ada yang tahu nggak? Onboarding data. Ada yang tahu nggak kenapa onboarding data dipanggil di sini? Di list generate. Karena di sini kan kita mau nampilin dots indikator ya, iya nggak? Emang dari tadi codingan kita untuk dots indikator kita ngasih tahu jumlahnya berapa? Ngasih tahu nggak kita dots indikator tuh 3 biji? Enggak ya? Ngasih tahu nggak di sini ada 3 biji dots indikatornya? Enggak. Gimana caranya di sini bisa ke generate 3 biji? Dia ngambil data dari jumlah yang ada di onboard data. Keren nggak kayak gitu? Jadi kita nggak definisiin langsung nih, oh kita mau bikin dots indikator sebanyak 3. Nggak gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu data yang ada di dalam onboarding data ini ada berapa, ya nggak? Nah, jadi kita pakai list generate teman-teman. Jadi kita bisa ngambil langsung nih data dari data source kita, yaitu onboarding data. Kita ambil buat ngegenerate siapa? Buat ngegenerate dots indikator. Makanya di sini kita panggil list.generate. Dari situ udah dapat belum? Konsepnya udah dapat belum? Oke. Ntar juga kita pakai lagi. Masih pertama, gak usah khawatir. .length kayak gini ya. Koma aja, terus abis itu kita bikin arrow function, dalamnya index.
Index kayak gini ya, merah nggak apa-apa. Kita bikin inline function, dia harusnya udah nggak merah insya Allah. Benar. Kita paste. Nah, Wow, nah enak. Itu pasta ini. kalau ngikutin harusnya nggak nanya paste di mana. Ayo lo. Gini bisa di. Nah, coba dari nih. Tadi kan onboarding.lang udah. Di koma kita enter, kita bikin raw function. Index, udah. Kemudian kayak gini di paste. Udah. Coba dijalanin. Udah muncul belum? Dots indikatornya udah muncul? Nggak mau muncul nih. Udah miss. Keren miss. Tapi aku nggak bisa di swipe gitu. Apa? Lah, baru tahu dia. Wah. Ditambahin itu, ditambahin scrollable, single child scroll view. Kamu gini. Iya, aku mau ngomong durasinya belum tahu. Ya, durasinya tadi kan udah. Terus kok aku langsung bisa ke swipe 3 gitu ya? Kok bisa? Nih, durationnya animation duration. Bisa. Ditambahin apa nih? Di kolom. Iya. Single child scroll view. Mana? Sama ini juga tadi. Tapi itu udah. Look, dia itu apa namanya nggak ada dotnya gara-gara dia main bawah. Kalau di rise, kalau di scroll bawah kita Nggak bisa juga. like this. Oh, berarti kan kolom ya? Baik. Single child scroll view udah belum? Tambahin single child scroll view. Iya. Coba di comment Z pas di scroll. Coba gede banget. Habis dia Coba. Ya. kalau single child scroll view itu ditambahin berarti di apa nih? Di widget tree yang paling atas setelah save area kalau ada. Kalau nggak ada berarti setelah scaffold. Ini. Tambahin itu dong. Iya. Kamu bisa gini nggak? Bisa gini nggak? Iya, aku udah gede. Apa? Oh nggak bisa. Ini gede banget tapi ininya kecil. Bisa aku sama aja. Sama aja. Iya bisa. Atau dia nggak support. Ini jangan-jangan. Nah, bisa jadi tuh, guys for Chrome tuh. Ayo lo yang pakai Chrome. I'm sorry. Bisa aku ininya gede. Tapi ini kecil. Itu di Miss, I can do this. I can do this. Di kolom kamu word widget. Model. enggak di Dia mungkin scroll sensitivity kamu ini terlalu high ya, jadi high. Ini mouse-nya. Iya, dari trackpadnya. Support ya, support. Tuh, support tuh. Bisa di scroll. Media. Sama. Miss, iya tapi aku begini karena lucu, Miss. Look. No, not that. Look one. Oh ya, maksudnya Just ini one. kecil, ini gede banget. Why you don't want? Yes, what? Suddenly, Oh my God. aku baru Makan di YouTube. Ibu kan ini yang tulisannya, Miss. Ntar dulu. One day I'll flattering that. Kamu nggak bisa. Bisa di foto nggak? Bisa. Put the materi judul kan. Dipa, you can draw. Yes, I can. You can what? No, I cannot. Can, That's why where? do copy paste. Oh. Here. No. Oh my god. Oke, Oh my god. tanggung. Lanjutin dulu, tanggung. Not that one. Nih. Oke, That one. ready? Nih. Setelah expanded ya, Let me mix. enter lagi. Udah? Padding. Wait. Ayo kita lihat siapa yang bisa ngajar Mistia.
Padding, kemudian di sini ada add insert symmetric. Add insert symmetric. Add insert ya symmetric, kemudian horizontal 15, vertikal 30. Horizontal 15, vertikal 30. Vertikal 30. 30. Dah. Padding what, Miss? There's no. Oh, that one. Ya, that one. Udah belum? Nih padding nih. Apa? Vertikal 30, udah. Nah, di sini child. Kemudian kita tambahkan size box. Size box. Size box udah. Udah. Kita tambahin width di sini. Width double infinity. Let's go, Miss. Let's go. Ya. Double infinity udah. Child udah. Elevated button. Elevated button. Ope. Ya. Opera. Opre. Bener lagi opre. Ope push. Nah, di sini style dulu. Style udah. Elevated button style form. Mana style form? Style form. Nah, sip. Dah. Enter. Baco. Baco. Hold on, Miss. Hold on. Miss, wait, Miss. I can. Baco primary. Primary color dah. Opera, opre. Opre. Kayak gini. Kayak gini dah. Udah. Miss ada Iya. Kalau Raisa udah kayak itu berarti kecepatan. Oke, emang kecepatan ya? Oke. Oke. Imagine you learn, you teach us every day like this kayak Misya pernah jadi ngoding tapi gak ngomong. Pernah Misya ngoding tapi gak ngomong. Jadi di TV Misya ngetik, mereka gini. Jadi ngeliatin. 5 menit. Miss lanjut dulu sampai operanya selesai. Ini aja kode yang kita tulisnya selesai. Miss vertikal. Nih, karena Mistia baik hati dan tidak sombong. Pelajaran mau di copy. Di kopi. Nih, kan tadi expanded udah expanded. Padding udah. Kita tambahin padding di sini. Udah. Ini lo nggak di awal, Miss. Iya. Udah tuh nggak kelihatan. Add insets yang simetrik. Udah. Nilainya horizontal 15, vertikal 30 dah. Horizontal 15, kemudian vertikal 30 dah. Oke, enter lagi bawahnya padding, itu ada child. Di sini child ya. Udah? Kita panggil size box. Jadi size box kan yang kita tahu biasanya kan untuk penjarakan ya enggak? Yang sekarang kita kasih padding. Biar bisa mantep dia. Udah? Width udah? Width kita kasih double infinity. Double infinity. Kalau dari segi apa namanya? Definisi nih. Apa itu double infinity dalam Flutter? Nah, Dalam Flutter, double infinity adalah sebuah nilai khusus yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah widget dapat mengambil ruang sebanyak mungkin yang tersedia di sepanjang sumbu tertentu, baik lebar atau tinggi, sesuai dengan batasan yang diberikan oleh widget induknya. biasanya kita kalau bikin elevated button, kita kasih jarak width-nya berapa ya nggak? Sekarang kita enggak, teman-teman. Double infinity dia akan ngasih nilai otomatis sesuai lebar dari siapa? Dari layar. Cakep nggak? Dengan kita udah kasih nih teman-teman. Double infinity kan di dalamnya padding ya nggak? Paddingnya udah kita kasih. Horizontal berapa, vertikal berapa. Jadi kita udah ada jaraknya nih. Oh, dari kanan kiri, tengah-tengahnya button itu 15-15 gitu ya. Jadi nih kalau kita lihat dari desain Figma nih, yang punya kita ya.
buttonnya kita lihat. Nah ini lebarnya ini nggak kita kasih nilai secara langsung dia itu berapa. Tapi kanan kiri itu tuh 15 teman-teman, karena kita udah set paddingnya secara otomatis melalui kelas padding gitu ya. Dah. Oke, kemudian setelah double infinity ya, size box lagi, kita kasih yang namanya child. Di sini kita ngasih elevated button. Elevated button udah, dia pasti minta on press sama child. Biasa itu mah ya. Pasti kalau button mah dia pasti minta on press sama child. Di sini kita styling untuk elevated button, kita panggil elevated button style form. Elevated button, oke. Style form udah. Kemudian kita di sini ngasih dekorasi beberapa. Kita colornya, warnanya apa itu? Pakai primer atau sekunder? Apa? Primary ya, primary color kita panggil. Nah setelah stylingnya kita enter ya. Jadi setelah styling nih ya, kita enter sekali, kita tambahin opre buat on press. Udah? Kita tambahkan seperti ini. Dah? Nah teman-teman, dari kemarin kita kalau navigasi kan itu menggunakan navigator.push terus kita panggil kelasnya ya nggak? Nah Mistia bakal ngasih satu materi baru. Navigasi. Nah. Oh, bukan ini. Nah. Ini path. Nah. Dengerin ya, ini penting. Untuk navigasi dengan rute awal di Flutter, Anda dapat menggunakan rute bernama dengan mendefinisikan rute awal sebagai routes konteks sama dengan lebih besar dari const mi homepage pada material app, atau menggunakan paket seperti go garis bawah router dengan initial location atau routes go route path builder untuk menentukan rute awal aplikasi Anda. 1. Menggunakan rute bernama static. Ini adalah cara paling dasar untuk mendefinisikan rute di Flutter. Kita pakai cara nomor 1. Mendefinisikan rute dalam widget material app, Anda mendefinisikan routes sebagai sebuah map yang berisi nama rute, string, dan widget yang akan dibangun untuk rute tersebut. Material app, title, Flutter navigation, initial route, rute awal aplikasi routes. Konteks, sama dengan lebih besar dari const home screen, definisikan rute awal. Per detik konteks, sama dengan lebih besar dari const second screen. Kurung tutup. Navigasi ke rute awal, Oke. gunakan navigasi. Oke. Biasanya kan kita kalau mau navigasi, ada yang bisa demoin kalau misalkan Mistia on press-nya mau navigasiin ke halaman onboarding, jadi nggak apa-apa dia navigasinya ke halaman itu lagi. Apa kira-kira Mistia bakal nulis kayak gimana? Kayak gini. Navigator ya, navigator.off kan, konteks, kemudian kayak gini push, oke. Kemudian route-nya kita isikan material page route ya, kayak gini kan. Kemudian buildernya kita panggil konteks ya, konteks. Kemudian dia ngedirect kemana, misalkan dia ngedirect ke onboarding screen. Nah kayak gini kan, kalau misalkan Mistia mau navigasi yang kemarin-kemarin ya nggak? Nah ada yang namanya konsep navigasi menggunakan rute teman-teman yang ada di Flutter. Jadi kita itu mendefinisikan nama alias daripada kelas tersebut. Misalkan kayak gini, ini di my.dart ya teman-teman, di dalam material app ya. Di sini initial route adalah seperti ini.
slash doang itu udah mendefinisikan initial root atau halaman pertama yang bakal kamu tampilkan. Di sini initial rootnya aplikasi ini siapa? Yang di sini home screen. Si developer nggak semata-mata langsung nulis dia akan ngedirect ke home screen, tapi nanti dia akan nulis slash doang kayak gini. Itu adalah nama alias daripada home screen. Ini best practice navigasi. Terus ini kan initial root ya, atau rute pertama yang bakal aplikasi jalankan, ya nggak? Terus si developer yang ada di contoh ini, dia ngedefinisiin lagi namanya second. Itu second screen. Sampai sini udah kebayang belum kayak gimana? Belum. Jadi kita navigasinya itu nggak manggil langsung nama screennya teman-teman, tapi kita manggil nama aliasnya. Kebayang? Misalkan ini yang di aplikasi Oala, kita kan halaman pertama yang tampil apa? Onboarding. Kita di sini nanti namain si onboarding tersebut menjadi slash doang. Itu menandakan initial root. Kebayang dikit? Kalau ada 3 dipanggil 3 kali dong. Maksudnya? Itu kan second screen-nya yang gimana? Maksudnya? Second screen-nya itu yang di selanjutnya slide nanti. Iya. Kalau ada 3 slide berarti first screen gitu. Enggak, karena onboarding kita itu kalian ada satu kan onboarding screen, tapi kalian bisa ngelakuin swiping enggak? Iya. Karena kita menggunakan page view builder. Jadi dia satu screen gitu, tapi dia bisa pindah-pindah 3 kali atau berapa kali sesuai data yang ada di data kalian, ya enggak? Kan kalian nulisnya 3 doang. Kalau kalian tambahin jadi 4, coba aja tambahin 1 data di data source. Gitu ya. Kebayang nggak dikit aja? Kalau misalkan kita nanti nextnya navigasi itu nggak manggil kelas langsung tapi manggil alias, kebayang nggak? Kebayang? Bisa mau nanya. Boleh? Tadi kan contohkan cuma sampai second. Kalau misalnya sampai third sampai fifth itu bisa. Sampai apa? Sampai third sampai fifth atau kalau mau. Bisa. Jadi seberapa banyak screen yang kita punya harus punya alias. Itu konsep routing. Namanya harus second. Enggak. Bisa. Karena itu tipe datanya apa di sini? String. Kita bisa ubah-ubah. Yang penting yang perlu kalian pahamin harus ada slash-nya di awal. Kalian kalau manggil aset ada slash-nya nggak? Nah, sama konsepnya kayak gini. Ini best practice. Jadi kalian nggak pakai navigator yang sepanjang itu. Kalau misalkan nih, misalkan Mistia bikin ya salah satu aja contoh. Wait a second. Oke. Ini yang tadi ya. Kalau misalkan kalau routing navigasinya yang awal kemarin kita pelajarin kan kayak gini ya nggak? Kalau misalkan menggunakan yang konsep routing, dia akan menjadi seperti ini teman-teman. Karena kita belum ngeset routingnya, kita contoh aja dulu. Jadi kayak gini. Navigator ya, kemudian dia push name. Nah, di sini kita masukin konten root name-nya. Di sini aliasnya kita masukin, teman-teman. Cuman kayak gini doang. Misalkan second tadi atau onboarding deh ceritanya. Onboarding. Kayak gini doang udah bisa navigasi. Kira-kira gampang dibaca nggak? Daripada navigator.off context.push material page root konteks lagi builder kita panggil namanya. Gampangan ini ya? Iya. Jadi kita akan pakai ini. Caranya gimana? Kita harus ngikutin kayak contoh tadi. Dia harus mendefinisikan nama rutenya dulu ya di dalam main.dart, ya nggak? Material app kan kita cuma ada di main.dart, ya tidak? Nah, kita buka dulu ini gini aja dulu ya. Nah, kita buka main.dart. Nah, sip, udah. Oke, tadi kalau initial root dia didefinisikan dengan cara slash doang, ya nggak?
Ya. Itu bisa kita ikutin, bisa nggak juga. Caranya kita tambahin di sini material app kan. Material app emang beneran dia punya argumen initial root. Beneran punya. Dan tipe datanya adalah string, ya tidak? Nah, kita panggil setelah ini ya. Jadi kita home-nya itu nggak kayak gini teman-teman. Home-nya kita nggak akan panggil lagi kayak onboarding screen. Ini kan manggil kelasnya secara terang-terangan ya, manggil kelas ya nggak? Nah, kita nggak pakai lagi begitu teman-teman. Nggak sabar? Nggak sabar gak? Jadi jadi kita nggak bakal manggil home teman-teman. Bye bye home. Bye. Kita gantikan posisi kamu. Initial root. Kemudian kita kayak gini aja. Stringnya kita sepakat ya menggunakan satu aja. Itu lebih best practice ya. Kemudian misalkan di sini adalah onboarding. Nah, kayak gini. Nanti kita manggilnya begitu ya. Initial root udah, kemudian setelah itu kita dikasih tahu untuk masukin roots ya nggak? Dengan tipe data apa ini teman-teman? Tipe data routing ini apa nih? Iya, itu tipe data apa? Key value betul. Tipe datanya map. Makanya kalau kan map itu kan tipe data map itu dia terdiri dari key value ya nggak? Di sini key-nya yang mana nih? Yang ini kan? Iya. Terus value-nya yang ini setelah tanda titik 2 ya nggak? Nah waktu itu biasanya pernah jelasin di tipe data map kita masukin key value. Kalau kita mau manggil data yang ada di tipe data map kita manggil apanya? Manggil apanya? Key value. Tarik lagi dah. Gak apa-apa. Penjelasan singkat. Ding gitu ntar. Singkat tipe data map di Flutter. Tipe data map di Flutter dan Dart adalah koleksi pasangan kunci nilai, key value pair, mirip kamus, di mana setiap kunci unik digunakan untuk mengakses nilai terkaitnya. Map memungkinkan penyimpanan berbagai tipe data, baik untuk kunci maupun nilai, dan sangat berguna untuk menyimpan data yang berhubungan atau struktur data yang kompleks. Karakteristik utama 1. Pasangan kunci nilai. Setiap elemen dalam map adalah pasangan kunci, key, dan nilai, value. 2. Kunci unik. Setiap kunci dalam map harus unik, tetapi nilai yang sama dapat digunakan oleh beberapa kunci. 3. Fleksibilitas tipe data. Kunci dan nilai bisa berupa tipe data apapun, misalnya string, int, double, objek lain. Dan 4. Akses data. Anda dapat mengambil nilai dari map dengan menggunakan kunci yang sesuai. Contoh penggunaan. Anda dapat membuat map seperti ini. Map kurang dari string, int lebih besar dari umur sama dengan Andi, 25, Budi, 30, Citra, 28. Dalam contoh di atas. 1. Umur adalah map dengan tipe kunci string dan tipe nilai int. 2. Andi, Budi, dan Citra adalah kunci. Dan 3. 25, 30, dan 28 adalah nilai yang sesuai. Nah, Anda bisa mendapat tipe data map itu kita ngedefinisiin key value. Contoh ini key value ya. Dengan tipe data key-nya string, value-nya integer gitu ya. Key-nya itu yang ini.